Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik realisasi investasi sektor ESDM di 2020 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pak Mamit, Pak Moshe, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dibahas beberapa penyebab atau beberapa faktor yang menyebabkan realisasi investasi ESDM di 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Saya balik lagi ke Pak Moshe terlebih dahulu. Pak Moshe, ini untuk migas ada minyak dan gas, artinya ada dua komponen, Pak. Dari dua komponen ini kecenderungannya memang tertekan cukup dalam di 2020 atau dari beberapa komponen ini salah satunya cenderung mengalami kondisi lebih baik? Kalau dibilang sih dari sisi demandnya dua-duanya terpengaruh dan dua-duanya memang cukup terpuruk ya. Kita bisa lihat dari perbedaan antara minyak dan gas. Kalau minyak itu kita bisa simpan. Kalau gas itu membutuhkan biaya yang besar untuk kita bisa menyimpannya. Jadi produksi gas itu harus secara cepat terserap. Nah itu jadi permasalahan perbedaan antara minyak dan gas. Jadi kondisinya dua-duanya sama-sama terpuruk. Dan kita juga melihat sama dengan Pertamina butuh memikirkan solusi di mana bagaimana ekses potensi gas ini bisa terserap di dalam negeri. Karena kebutuhan dalam negeri itu sebenarnya sangat-sangat besar. Ya, yang menjadi masalah adalah infrastrukturnya. Jadi infrastruktur itu membutuhkan investasi juga. Nah, itu yang mesti digenjot oleh pemerintah untuk bisa menyerap gas-gas ekses di Indonesia ini. Karena potensi eksplorasi gas yang penemuan-penemuan lapangan yang baru sekarang, yang dari sejak berapa belas tahun yang lalu, itu semua lebih ke gas. Jadi penemuan-penemuan cadangan itu sekarang lebih ke gas. Nah, itu kan nanti bakalan banyak potensi produksinya. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan Pertamina bagaimana bisa menyerap di dalam negeri. Dari sisi transportasi, power generation, ya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari gas. Kayak smelter, kita bisa pakai LNG untuk smelter karena membutuhkan energi yang sangat besar ya smelter tersebut ya. Sekarang kita lagi marak bicarain smelter karena electric vehicle, karena baterai, karena nikel dan lain sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan ke arah situ juga. Nah itu membutuhkan infrastruktur yang didukung oleh pemerintah plus stakeholder lainnya termasuk investor dalam negeri dan luar. Apakah ini termasuk insentif yang diberikan pemerintah kepada investor? Karena dalam pembangunan infrastruktur ini mungkin ada beberapa porsi. Ada porsi dari pemerintah, ada porsi dari para pelaku usaha karena membutuhkan dana yang cukup besar. Peran insentif sangat dibutuhkan dalam hal ini. Betul sekali, betul sekali. Dan saya belum melihat ada insentif yang benar-benar signifikan yang untuk bisa mengundang secara masif investor-investor untuk invest di Indonesia. Memang pemerintah sudah lama berusaha untuk meningkatkan iklim investasi lagi di Indonesia dengan menggelontorkan beberapa insentif, tapi menurut saya masih kurang. Dan itu harus perlu kita lihat juga negara-negara lain, ya. Misalkan contohnya Aramco sudah tidak mau lagi tidak akan membangun kilang minyak bersama Pertamina, tapi mereka akan membangun kilang minyak di Petronas di Malaysia bersama Petronas. Nah itu kan bisa melihat kenapa mereka lebih memilih Malaysia daripada Indonesia. Baik. So we have to see in that perspective. Oke, saya ke Pak Mamit lagi, Pak Mamit. Ya, bagaimana Anda melihat posisi dari insentif yang disampaikan oleh Pak Moshe tadi, kemudian juga banyaknya investor yang beralih ke beberapa negara tetangga, Pak Mamit? Ya, saya kira bahwa memang ini adalah suatu hal yang sangat kompleks sekali kalau kita berinvestasi di sini ya. Dan memang sekarang pemerintah saya kira sudah mulai memberikan insentif dan juga mulai mempermudah investasi kita. Bahkan mungkin kalau kita bicara indeks investasi, sekarang ini investasi kita sudah mulai cukup baik, terutama di sektor migas kalau bicara di tataran global.
Dan terkait dengan masalah kilang antara pekerja sama Pertamina dengan Aramco, memang ini mesti dilihat dari berbagai sisi. Pertama mungkin ada penyebab yang lain juga kenapa akhirnya Aramco tidak jadi berinvestasi. Bukan bicara masalah tentang lagi kebijakan, tapi masalah bicara B2B-nya seperti apa. Karena memang informasi yang saya terima bahwa ternyata ada satu kebijakan ataupun satu permintaan dari Aramco yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina terkait dengan market yang harus diambil oleh Aramco. Jadi dan mungkin ada hal-hal yang lain yang saya kira kita tidak bisa lebih detail lagi karena memang ini ranahnya antara pada saat itu Pertamina dengan Aramco. Tapi setidaknya saya kira apa yang dilakukan oleh Pertamina saat ini dengan menggandeng pihak lain seperti Rosneft dan juga Halo Pak Mamin, terputus-putus Pak. Ya. Jadi saya kira terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pertamina saat ini dengan menggandeng pihak lain seperti Rosneft juga sudah membangun anak perusahaannya dan juga program GRR dan RDMP yang sedang berjalan. Saya kira ini Pertamina sementara ini masih bisa bekerja terlebih dahulu dengan apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka punya. Oke lah, dengan Aramco adalah cerita masa lalu. Memang saya kira mungkin itu ada salah satu hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu menjadi satu perhatian. Tetapi dengan kondisi saat ini di mana kita tahu produksi minyak kita terus meningkat, produksi kita turun, maka pembangunan RDMP maupun GRR adalah satu hal yang harus dilakukan. Memang sedang ramai terkait dengan shifting energi ya, dengan electric vehicle ke depannya ya saya kira. Tetapi itu masih butuh cukup lama untuk mencapai hal tersebut. Dan saya kira tadi kemudian investasi ini juga sedang diusahakan dan memang sedang berjalan lah supaya investasi kita bisa lebih menarik lagi saya kira. Memang perlu banyak perbaikan lah, apalagi Mas Mozi selaku pengusaha sudah paham betul dari pemerintah ini bisa memberikan masukan ataupun arahan terkait dengan bagaimana bisa iklim investasi kita bisa atraktif. Kalau saya hanya mungkin bisa memberikan masukan, tetapi teman-teman migas adalah memang praktisi yang mau langsung terjun langsung dan lebih paham mengenai apa sebenarnya yang kurang dengan investasi di sektor migas kita. Baik, meskipun terputus-putus Pak Mamit, tapi saya bisa menangkap apa yang Anda sampaikan, di mana pemerintah saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki iklim investasi migas. Kemudian dari sisi penurunan ini cukup dimaklumi karena terjadi adanya pandemi dan pemerintah terus memperbaiki regulasi-regulasi yang ada, kemudian juga insentif-insentif ke depannya akan selalu ditingkatkan begitu. Saya balik terlebih dahulu ke Pak Moshe. Pak Moshe. Ya. Ya, dari pandangan Aspermigas, Pak Moshe, pencapaian realisasi investasi di sepanjang 2020 lalu, apakah ini sudah sesuai dengan perkiraan sebelumnya, Pak? Atau ini di luar ekspektasi sebenarnya? Ya, nggak ada yang bisa memprediksi ya, terus terang ya, karena memang kondisi ini kondisi yang luar biasa. Bedanya dengan krisis-krisis yang lain itu kita sudah masuk ke fase recovery. Oh ini kita masih benar-benar di tengah krisisnya gitu. Jadi benar-benar kita tidak bisa memprediksi apapun. Memang kalau dilihat dari tren investasi di migas di tahun 2014 itu nilai investasi sekitar 22 miliar dolar ya. Sekarang sudah turun dan kemungkinan 2020 itu di bawah 10 miliar dolar. Jadi hanya dalam beberapa tahun banyak sekali penurunan di nilai investasi. Memang kita harapkan di tahun 2021 dengan kalau dilihat tren harga minyak sekarang sudah menaik sejak awal Desember, itu sudah stabil di atas 50 dolar. Dan semoga saya berharap tahun depan, tahun ini, tahun 2001 ya, kita udah 2021, itu stabil di angka 60. Kalau 60 dolar itu is a very good balance ya. Tapi ya itu lagi, kita tidak bisa memprediksi karena kita melihat sekarang lagi memperhatikan bagaimana distribusi vaksin ini. Karena distribusi vaksin ini apalagi di Indonesia itu bisa memakan waktu mungkin yang bagi orang-orang yang prioritas itu mungkin memakan waktu sekitar setahun untuk bisa terpenuhi, tapi untuk orang-orang yang di luar dari prioritas itu mungkin masih bisa tahun depan kita masih program vaksinasinya bisa sampai tahun depan. Nah itu kita melihat bagaimana efektivitas vaksin tersebut, dan Pak Luhut juga baru bilang di media bahwa akan ada kemungkinan ada second wave ya.
yang kita nggak tahu lagi nih seperti apa. Nah itu yang secara investor, saya juga di sini mewakili beberapa investor itu melihat ada dan action kita biasanya adalah wait and see ya. Kita tidak mau terlalu banyak menggelontorkan investasi kita ya. Baik, Pak Moshe, Pak Mamit, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.